Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam budaya. Oke, masih seputaran tentang lipas sakbe ya. Di part pertama saya sudah menjelaskan seperti apa bentuk dari motif lipas sakbe curat lakba dengan motif lipas sakbe curat cakdi, dan siapa yang lebih tepatnya mengenakan atau memakainya ya teman-temannya. Oke, untuk kali ini akan saya paparkan bagaimana bentuk dari lipas sakbe curat tetong atau lipas sakbe curat amenteng dengan bentuk dari motif lipas sakbe curat bombang, dan siapa yang bisa mengenakannya. Oke, silakan disimak. Oke, kemudian ada lipas sakbe curat tetong. Kalau di bahasa Makassar lipas sakbe curat amenteng. Nah, yang mana itu? Nah, ini dia motifnya ini. Lipas sakbe curat tetong. Nah, ini motifnya memang dia bergaris berdiri. Iya, bergaris berdiri vertikal ke atas ya teman-teman. Nah, ini motifnya ini. Nah, ini lipas sakbe curat tetong. Nah, siapa yang bisa menggunakan ini? Itu adalah kaum laki-laki juga. Kaum laki-laki yang bisa menggunakan motif yang seperti ini. Perempuan sekali lagi tidak layak, atau bukan tidak layak ya teman-teman. Tidak bisa, terkecuali kalau terpaksa, kalau memang tidak ada sarung yang lain. Tetapi aturan penggunaannya secara adat yang harus menggunakan itu lipas sakbe curat tetong seperti ini adalah laki-laki dulu, bisa dikenakan oleh para tubarani dan para raja dan sebagainya. Oke, jadi sudah 3, dan lipas sakbe curat lakba, lipas sakbe curat cakdi, dan lipas sakbe curat tetong. Nah. Oke, kemudian ya ini juga salah satu contoh dari lipas sakbe curat tetong ini teman-teman. Dia bergaris vertikal ke atas, berdiri ke atas garisnya ya. Oke, berikutnya lipas sakbe curat bombang. Nah, yang mana ini lipas sakbe curat bombang? Akan saya tunjukkan juga. Nah, ini contoh dari lipas sakbe curat bombang. Dia memiliki motif-motif seperti berombak. Ini motifnya berombak ya. Siapa yang bisa menggunakan motif yang seperti ini teman-teman? Itu kalau dulu rata-rata yang paling tepatnya menggunakan motif yang seperti ini adalah para pelaut atau para pasole. Yang mana itu pasole adalah pengembara ya, atau pengelana. Pelaut atau pasawi atau padolangan, orang-orang yang senantiasa berlayar menggunakan kapal pinisi dan sebagainya, atau berkaitan dengan pelayaran. Nah, ini orang-orang yang tepat sekali menggunakan motif yang seperti ini, dan itu tidak terikat pada aturan batasan usia, baik tua, remaja atau anak-anak. Kalau Anda memang seorang pelaut, Anda seorang pelayar atau pengembara atau pengelanas, harusnya yang tepatnya menggunakan motif seperti ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi motif-motif yang lain teman-teman, tetapi ada keterbatasan dari segala motif yang ada di sini. Namun saya kira itulah garis besarnya untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diaplikasikan di penggunaannya nantinya. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya sudah melestarikan aturan-aturan adat kita sebenarnya, karena selama ini kita keliru ya. Sekali lagi ini juga tidak ada masalah, ini bisa digunakan perempuan juga. Ini saya tambahkan, bisa digunakan perempuan kalau memang dia adalah seorang pelaut. Itu ciri khasnya ya teman-teman ya. Bisa digunakan laki-laki maupun perempuan kalau dia adalah berprofesi sebagai seorang pelaut, pengembara. Iya. Jadi saya kira untuk sementara ini dulu. Nanti ketika saya menemukan beberapa motif yang lain lagi akan saya sampaikan, akan saya kontenkan di channel ini teman-teman, supaya bisa menjadi informasi atau pembelajaran untuk kita semua, agar supaya adat kita bisa lestari dan kita tidak salah menempatkan aturan-aturan adat itu. Iya, karena sekali lagi selama ini saya melihat ada ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Oke. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada tambahan silakan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak teman-teman karena sudah menyimak. Di part berikutnya akan saya paparkan bagaimana lipas sakbe curat mopang. Ini adalah lipas sakbe
buatan seorang perempuan perawan di kala itu. Nah, ini menarik, ada sejarah khusus di balik terciptanya motif dari Lipas Sabbe Curahan Mopang ini. Akan saya ulas berikutnya. Silakan ditonton saja di part ketiga. Terima kasih.